Jadi Putri dari umur 2 bulan udah nggak punya orang tua lagi. Oke. Sampai kemarin tuh pernah gara-gara Seriusan? Putri itu takut nih kak, ketakutan di situ. Kakek sama nenek itu harus nyari besi, mungut besi buat dijual buat makan aja. Sampai beli susu aja harus ngutang karena Putri kan nggak bisa minum ASI lagi kan kak. Moga-moga aja lah umur kakek sama nenek tuh panjang umur. Takutnya kalau misalnya Putri jadi nih kan kak, rezekinya dari Allah masuk IPDN atau Polwan, nanti yang dampingin Putri ini siapa gitu. Nggak ada yang dampingin lagi loh kak. Kali ini di Ruang Tunggu Podcast bakalan ditemani sama Rindy, sanak-sanak seberataan sama cewek-cewek ya hari ini. Dan Rindy juga gak sendirian, Rindy udah excited banget bakal ngobrol-ngobrol sama ada wanita cewek yang sangat menginspirasi dan udah siap nih bakalan sharing-sharing sama sanak seberataan. Langsung aja kita sapa, ini dia Putri Febriana. Halo Karini, halo semua. Halo Putri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget kak. Baik banget ya. Okay. Wow, ini Putri kamu bisa dilihat muda banget dan sangat ini banyak banget loh. Prestasinya Putri banyak banget, sangat menginspirasi juga. Ini kalau kamu bisa ngenalin ke sanak-sanak seberataan, kamu pengen dikenal sebagai Putri yang seperti apa sih, sebagai apa dan bagaimana? Oke, pertama-tama ya teman-temannya, karena Putri punya prestasi di 2 bidang nih, di kedutaan, olahraga sama akademik. Jadi Putri ini pengen banget nih teman-teman dari Kalimantan Selatan, apalagi di luar daerah, kenal Putri itu sebagai orang yang bisa memotivasi kalian aja. Wow, benar. Pokoknya kalian jangan banding-bandingin prestasi Putri sama kalian ya. Iya Pokoknya lagi. kalian jadikan Putri sebagai motivasi aja, sebagai tompangan ya kak. Apalagi Putri ini suka banget inspirasi lewat media sosial. Jadi Putri pas dapat komenan kalian itu kayak merasa senang karena bisa membantu kalian. Iya, gitu. bener banget. Jadi sanak-sanak seberataan, Putri ini adalah masih siswa atau gimana nih sekarang kamu? Sekarang sudah lulus dari SMA Negeri 2 Banjarbaru. SMA Negeri 2 Banjarbaru. Umurnya masih berapa nih Put? Kemarin baru aja 4 Juni 18 tahun. Wow, happy birthday. 18 tahun ya, udah banyak banget penghargaan yang dia dapat nih. Kayaknya kalau aku jadi anak tetangganya si Putri kayak dibanding-bandingin ya, jadi kayak si Putri aja gitu. Karena banyak banget prestasinya, salah satunya di bidang lari ya. Okay. Kamu tuh jadi atlet lari berarti sekarang, ya, atau betul. kamu memulai larinya tuh dari kapan sih Put? Bisa diceritain nggak perjalanan jadi atlet lari ini? Oh oke, boleh kak. Izin ya kak ya, Putri yang jelaskan. Jadi Putri itu dari kelas 2 SD sudah mulai mencoba untuk memasuki dunia olahraga. Karena di awalnya itu kak, cuman olahraga biasa aja di sekolah itu. Tiba-tiba ada yang namanya materi atletik. Disitulah mulai nih dilihat, wih kok nih larinya laju banget. Ya udah akhirnya dicoba untuk ikutkan kejuaraan mulai dari O2SN, KO2SN. Ternyata menang. Wow, jadi itu pertama kali kamu menang kayak, oh kayaknya aku berbakat nih ya. Iya, itu waktu sekolah apa itu Put? Di SDN Minuang 4. Masih jadi, SD? Ya di kelas 2 SD kak, itu udah pas selesai kejuaraan itu langsung lah Putri disuruh latihan fisik dari kelas 2 SD itu. Oh wow, jadi 2 SD bukannya main-main kayak main petak umpet, main inkling gitu ya, main inkling. Tapi kamu lari, udah mulai fisiknya dilatih dari SD. Berarti itu udah berapa tahun yang lalu ya Put ya? Udah lama banget, 10 tahun tahunnya lebih gitu, iya. 10 tahun lebih kamu udah ada di dunia lari ini. Betul. Berarti kamu dulu mulainya dari O2SN tingkat SD. Tingkat SD. Iya. Setelah itu kamu dilatih fisiknya, terus apa lagi tuh? Setelah dilatih fisik sampai SMP kak ya. Alhamdulillah SMP itu udah masuk ke tingkat nasional. Oh wow. Itu kalau nggak salah zaman-zaman COVID, hampir COVID. Jadi syukur-syukur masih sempat nih kak, O2SN nasional. Ya? Oke. Akhirnya pindahlah Putri ke SMA Negeri 2 Banjarbaru. Oke. Di situ Putri diterima jalur prestasi non akademik. Disitulah Putri pindah kontingen kak, dari Pasi Tapin ke Pasi Banjarbaru, dilatih sama Kak Stepana. Di situ Putri udah ikut nih kak ke Jurnas U18 di Jogja kemarin, sama O2SN tingkat nasional di Ragunan. Wow, ini dari SMP tadi ada coachnya juga berarti ya. Betul. Latihannya gimana Put tiap hari? Kamu sambil sekolah gimana ngaturnya itu sebenarnya? Oke, jadi sekolah itu Putri
kalau malam mulai dari malam ya Kak. Itu pokoknya Putri belajar dulu, belajar, ngulang materi. Terus nanti tidur jam 11. Sebenarnya nggak boleh Kak atlet itu tidur lebih dari jam 10. Oh iya? Oh oke, harus jam 10. Bangunnya Iya. jam berapa tuh harusnya? Bangunnya kami latihan pokoknya jam 5, jam 4 itu harus bangun Putri. Karena itu harus latihan pagi dulu. Oke. Latihan paginya itu misalnya jogging 15 menit, 20 menit, baru nanti angkat beban sedikit di rumah. Pergi sekolah jam 7 pas. Jadi sampai jam 4 sore langsung latihan lagi. Pulangnya jam 8 malam. Oke, berarti emang rutinitas kamu sehari-hari tuh jadwalnya udah padet banget. Iya, Dan itu betul. terulang sampai sekarang masih Sampai kamu sekarang. konsisten. Iya, Wow, konsisten juga. Tapi sebelum itu mungkin aku pengen tanya dulu nih ya, Putri, kira-kira sekarang kan kamu udah banyak banget terkenal, dibicarain di mana-mana, sangat menginspirasi. Prestasi kamu banyak banget juga. Tapi sebenarnya apa sih yang menurut kamu yang selama ini dipikirin sama sanak-sanak di luar sana, netizen di luar sana tuh ternyata salah gitu? Putri tuh nggak kayak gitu orangnya. Putri tuh orangnya kayak gini. Menurut kamu ada nggak yang bisa kamu sharing di sini? Banyak banget Kak. Wah, apa tuh? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi mungkin orang-orang itu ngelihat Putri, wah didukung orang tuanya nih. Pasti semua fasilitas disediakan. Oh iya. Itu salah. Privilege gitu ya salah kamu punya. total. Salah total. Iya, jadi Putri dari umur 2 bulan udah nggak punya orang tua lagi. Dari 2 bulan? Put? Iya. Mungkin Karini tahu maksud dari anak di luar ya. Oke. It's okay. Jadi mungkin banyak nih anak-anak di luar sana, mungkin juga tetangga pernah ngejudge Putri, wah ini anak gak bener nih, gak bakal bisa jadi sukses, gak bakal bisa berprestasi. Putri pas umur 2 bulan itu udah mulai diasuh sama kakek nenek. Oke. Jadi kakek nenek itu perjuangannya berat banget hari ini. Sampai beli susu aja harus ngutang, karena Putri kan gak bisa minum ASI lagi kan Kak. Iya benar. Jadi ngutang beli susu saset. Terus Putri ingat banget Kai itu dulu berapa kali ngejahit sepatu sekolah. Oh, Sampai- it's okay, baby. Berapa kali buat sampai SD baru ganti sepatu kemarin itu. Tanding juga pakai sepatu itu juga. Wow, sepatu dari kakek. Iya. Jadi apa ya? Kalau orang ngira didukung sama orang tuanya penuh, enggak juga kan. Jadi kamu benar-benar perjuangan dari kakek nenek kamu Iya, untuk betul. jadi sampai sekarang tuh prosesnya panjang banget ya, Iya. Put ya. Dulu pernah juga Kak, kakek sama nenek itu harus nyari besi, mungut besi buat dijual buat makan aja. Jadi ini jadi apa ya, Put? Kamu tuh bukannya malah dengerin orang yang bilang kamu mungkin kayak kamu nggak bakal bisa jadi apa-apa, tapi kamu tepis semua omongan itu, kamu akhirnya membuktikan diri kamu untuk diri kamu sendiri dan juga untuk orang lain kalau ternyata kamu tuh bisa berprestasi gitu. Betul Kak, karena menurut Putri kalau misalnya Putri nih ikut pergaulan anak-anak yang nggak baik, pergaulan bebas, yang sakit kan juga nenek sama kakek loh Kak. Benar. Iya, maksudnya kita tuh harus mikir kalau misalnya nih kakek sama nenek sudah perjuangin pendidikan kita, sekolah kita, oke, kasih timbal baliknya. Timbal baliknya apa? Jadi anak yang nurut, jadi anak yang berprestasi. Mungkin anak-anak lain sampai bilang ya kan Kak, aku nggak mau tetanggaan sama dia. Oh iya. Pasti lagi. orang tuanya pasti dukung banget. Enggak Kak, itu Ternyata salah enggak ya? total. Benar, berarti kamu tidak ada privilege dukungan dari orang tuanya. Itu yang salah dipikirin dan ada diomongin sama netizen. Betul ya. banget. Ternyata Putri ini udah diasuh sama nenek kakeknya. Mungkin kalau sekarang nenek kakeknya lagi nonton, ada yang pengen disampaikan nggak, Put? Banyak banget. Banyak banget ya. Maksudnya moga-moga aja lah umur kakek sama nenek tuh panjang umur. Takutnya kalau misalnya Putri jadi nih kan Kak, rezekinya dari Allah masuk IPDN atau Polwan, nanti yang dampingin Putri ini siapa gitu. Nggak ada yang dampingin lagi loh Kak. Berarti kamu pengen nanti kakek sama neneknya diajak untuk ke IPDN, semoga ya. Boleh. Makanya kemarin itu gara-gara gugur di Polwan ya Kak, itu tuh rasa bersalah banget. Oh, it's okay. Berarti kamu tahun ini sudah sempat mendaftar Polwan? Iya, ya? udah sempat. Boleh. Jadi sanak
seberataan ini Putri benar-benar bisa bangkit dari kesedihannya, dari background keluarganya juga, sampai akhirnya kamu, kenapa boleh tahu nggak aku kenapa kamu tuh pilih lari gitu untuk jadi satu bidang yang akhirnya kamu tekuni sampai sekarang? Oke, jadi gini Kak, kalau misalnya nih anak itu pengen berprestasi, itu pasti ada 4 pilar pendukungnya. Orang tua, keluarga, lingkungan, sama diri sendiri. Kalau misalnya diri sendiri ini hancur nih Kak, atau mengikuti pergaulan yang salah, itu bakal berpengaruh ke diri sendiri juga kan Kak. Benar. Karena banyak banget nih orang-orang yang misalnya nggak dapat dukungan dari orang tua, atau mungkin yang broken home, itu pasti apa sih Kak, untuk kayak Agak sulit ya mungkin untuk Iya. kepercayaan diri dan lain-lain. betul. Jadi mereka itu melampiaskannya itu pasti kayak Oh. minum obat mungkin, atau mungkin Hal negatif lainnya ya. nyakitin diri sampai pergaulan bebas. Kita nggak tahu Kak. Jadi menurut Putri perlu sih dukungan dari orang tua itu, Oke. sama dukungan diri dari sendiri orang itu tua. wajib. Iya, sampai akhirnya kamu menemukan bahwa lari ini bisa kamu tekuni gitu Iya, ya. karena lari itu menurut Putri ya enak aja Kak, apalagi pas lagi hujan-hujan ya Kak. Wah, kamu suka ya? Suka banget. Jadi kalau hujan-hujan terus lari bareng teman, ya udah sambil cerita-cerita. Kalau misalnya kita nangis kan Kak, pas lagi hujan itu lari ya nggak kelihatan gitu. Wah, ini kan berarti banyak banget motivasi dan juga background kamu untuk menjadi seorang pelari. Tapi tuh aku pernah coba lari gitu kan ya. 1 kilo itu menurut aku udah berat banget, ya kan? Berat banget karena mungkin aku nggak berstep gitu, nggak untuk kayak ya udah deh jalan dulu atau jogging dulu baru lari 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Nah ini kamu selama menjadi atlet lari dari yang dulu dari SD sampai sekarang kamu udah lulus SMA, pernah nggak sih kamu lari agak jauh gitu ya, agak 5 kilo atau 10 kilo, tapi tuh kamu agak ngerasa pengen nyerah gitu dalam lari? Pernah nggak kamu di titik kayak capek banget lari, atau malah lari itu yang bikin kamu menemukan diri kamu sendiri, mungkin kayak dari yang awalnya sedih kamu lari jadi happy lagi, atau gimana sih? Ceritain dong perasaan kamu pas lagi lari gitu, apa yang kamu rasain Put? Kalau lari menurut Putri nggak pernah bosan sama sekali Kak, sampai sekarang nggak pernah bosan. Wow, Putri paling jauh itu lari pernah 21 kilo itu non-stop ya? non-stop. Wow, Di itu di PES 76 Wow. atau 6. ya kayaknya aku 9 sih, aku 10 gitu ya pace-nya ya, kecepatannya tuh agak pelan gitu. 7 berarti udah lumayan ini dong Put. Sudah lumayan. Iya dong, capek banget itu 21 kilo. Kenapa tuh kamu pengen lari sejauh itu? Karena apa Kak? Karena pas itu lagi banyak pikiran nih Kak, masalah-masalah keluarga. Tapi setelah lari 21 kilo sampai rumah capek, ya udah tidur, nggak mikirin apa-apa lagi. Oh Gitu. iya, benar Itu. benar. Itu yang pengen kamu cari Iya, gitu itu ya yang berarti. pengen aku cari Kak. Oke, jadi kalau kamu lagi lari, semua pikiran negatif itu nggak kepikiran lagi. Kamu bakalan fokus sama pace kamu mungkin, atau sama apa yang kamu rasain pas lagi lari. Betul. Gitu. Tapi setiap lari itu pasti kayak introspeksi diri nih. Aduh, Oh, aku salahnya di mana gitu. Yes, itu dia. Sambil evaluasi kan Kak. Akhirnya sampai rumah itu udah enak nih. Oh, badan capek, ya udah tidur. Itu dilakukan setiap hari Kak. Setiap hari. Setiap hari. Waduh. Jadi habis latihan belajar sebentar udah langsung tidur, nggak mikirin apapun lagi. Bener-bener. Karena Jadi kalau ke distract sama pikiran sendiri itu bakal ngancurin diri sendiri Kak. bener, kayak misalnya kayak aduh aku nggak bisa nih di 21 kilo, aku nggak bakalan mungkin pace-nya 5 atau pace-nya 7, itu malah jadi kayak ngerusak diri kita sendiri nggak sih? Yang Betul penting banget. berarti kamu kalau lagi lari ngadepin tantangan banget dan kamu yakin kalau kamu tuh bisa. Iya, apalagi ya Kak, kalau misalnya kita lari 21 kilo nih, apalagi di hari-hari yang rame, orang pelari lain ada, itu pasti kayak ada nih tiba-tiba yang nyemangatin. Semangat Bi, ya berasa katanya. semangat, dimotivasi. Karena apa Kak? Karena orang-orang yang suka lari, hobi lari ini rata-rata friendly, humble banget, beneran. Oh, Iya. berarti kamu ada nggak sih ikut kayak komunitas lari atau teman terbaik kamu untuk lari gitu, atau kamu lebih suka ya udah lari sendiri aja? Kalau lari sekarang temennya yang paling aku suka pacar aku. Pacar Kiman. kamu, wow. Si Kiman. Terus ada juga temen si Rizka, itu temen aku yang paling baik banget selama SMA. Terus sekarang komunitas yang diikuti di Pasi Banjarbaru aja. Pasti Banjarbaru. Ya, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, berarti sekarang kamu rutinitasnya masih lari, belajar dan lain-lain ya. Oke, aku ada pertanyaan lagi nih Put. Oke. Sebenarnya
tantangan terbesar yang kamu hadapin selama, mungkin bisa dari background keluarga kamu, ada kata-kata dari netizen yang kena mental mungkin, atau bahkan di lari sendiri yang bikin kamu tuh struggle sampai saat ini, ada nggak? Untuk komenan netizen, aku nggak bakal ke distract sama sekali. Wow, Bodo amat. bodo amat gitu. Bener kan, Kak? Bener gak usah didengerin kalau nggak bagus gitu ya. Betul. Kalau ada saran bisa kita ambil. Ya betul. Jadi kalau masalah kendala mungkin di keluarga, Kak. Karena ngerasa kayak aduh nggak punya dukungan ya, Kak. Nggak punya orang tua nih, orang lain diatur semua masa depannya, tinggal masuk sana, tinggal masuk sini, diatur sama orang tuanya. Kalau aku kan kayak Mandiri lah ya. Ya mandiri. Kalau keluarga aku tuh pokoknya minta izin aja, terus bilangnya oke, yaudah coba usahain katanya. Mandiri, harus mandiri katanya. Oke. Gitu. Kalau dari ekonomi juga gini, karena Mas Putri ini seorang polisi ya, Kak. Oke. Mas Polisi. kamu, kakak kamu berarti ya? Iya. Di situ mungkin orang banyak mengira karena Mas Putri polisi, Putri bakal gampang masuk Polwan. Enggak. Mas Putri itu malahan bilangnya sebelum seleksi, Kak, bilangnya gini, jangan gunakan pangkat sama uang buat bisa masuk Polwan. Oke. Gitu. Jadi emang harus dari usaha sendiri, Kata- seleksi bersih gitu ya? Betul. Kata Mas Putri, kalau kamu mau sesuatu, usahain sendiri. Wah, Gitu. ini udah kebentuk dari kecil juga mindsetnya bahwa Putri ini harus mendapatkan semuanya, rencana itu sendirian, Betul. mandiri gitu. Karena apa, Kak? Kalau misalnya nih kita terlalu lama ketergantungan sama orang, kalau tiba-tiba orang itu nanti udah nggak ada, itu kita bakal susah, Kak, nyari bantuannya. Benar. Oleh karena itu kita harus belajar dari kecil itu mandiri. Oke. Mandiri, terus jadi udah ikut lomba lari dari kecil. Pernah nggak sih Put kamu ikut lomba lari tapi ternyata nggak menang? Oh, pernah banget. Pernah banget. Itu kamu kategoriin gagal kah, atau kayak kamu jadi down, sempet down, atau malah lebih semangat lagi buat dapetin juara yang lebih naik gitu di next perlombaan? Kamu Nah. apa yang kamu rasain saat kamu gagal? Oke. Ada komen kemarin di Instagram, Kak. Ini kayaknya nggak pernah gagal deh. Oh Nggak. iya, melihat banyak banget piagam ya kan, banyak banget apa ini, medali. Nah ini boleh ceritain, mungkin ternyata ada proses gagal dari seorang Putri Febriana loh. Betul. Jadi teman-teman mungkin yang di sini yang lagi seleksi polisi, aku mantan cagur. Oke. iya. Cagur Polwan tahun 2025. What's cagur? Cagur itu calon gugur. Oh oke, calon gugur Polwan. Gimana tuh Jadi ceritanya? kemarin itu karena kekurangan tinggi badan aja, Kak. 9 mili kalau nggak salah. 9 milimeter. Mili kecil. Wow, Dikit banget. seriusan Put? Iya. Itu gagalnya karena itu? Karena itu aja. Nggak apa-apa sih, Kak. Tahun depan masih bisa. Jadi Kak Karini tanya nih, itu gagal atau apa? Semuanya nggak mau Putri bilang gagal. Karena menurut Putri kalau misalnya pengen sesuatu pasti ada naik turunnya kan, Kak. Ada gagal, ada berhasilnya. Sesuai kemauan yang di atas aja. Oke. Dan sesuai dengan usaha sendiri. Jadi kalau misalnya nih Putri gagal, pasti Putri mikirnya gini, oh oke, artinya aku kurang nih, harus latihan lagi. Oh Karena apa teman-teman, misalnya kita di atas nih, masih ada yang di atas kita, benar. gitu. Jadi kita bermain secara sportif aja. Jadi latihan terus, akhirnya alhamdulillah setelah 3 kali gagal masuk O2SN nasional, Kak. Oh Selamat. pernah juga kamu gagal di lomba Pernah. lari itu? Pernah. Wow, kalau yang ini faktornya karena apa Put? Karena kemarin itu mungkin perpindahan kontingen, Kak. Jadi latihannya itu kurang belum konsisten banget. Karena masih bingung cari grupnya itu buat bisa latihan. 3 kali O2SN nasional 3 tahun gagal Karini. Alhamdulillah di tahun terakhir Putri bisa masuk O2SN nasional lagi di Ragunan. Dan akhirnya dipersiapkan tahun ini bisa masuk Porprov dan PON 2028. Wow, ini buat next event lari lagi Betul. ya. Semoga berhasil Putri. Tapi ya dari kegagalan Putri yang sebelumnya, kamu bakalan mengevaluasi, terus kamu cari titik yang bisa kamu perbaikin gitu ya. Nah tadi ada kamu mention tentang konsistensi. Oke. Wow, ini gimana caranya nih seorang atlet Putri Febriana untuk mempertahankan konsistensinya? Oke.
Mungkin untuk konsisten ini agak kasar kali ini. Karena Gimana tuh? didikan Putri dari kecil sampai besar ini memang lumayan keras, apalagi dari pelatih Putri. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kalian pengen konsisten, itu lebih baik diniatkan dulu ke diri sendiri. Kalau misalnya nggak niat, nggak bakal terjalankan. Oke, Kak. mungkin bikin janji, bikin deadline sama diri Iya. sendiri gitu ya. Karena kebanyakan nih ya Kak, anak-anak zaman sekarang itu bilangnya pengen konsisten, tapi akhir-akhirnya malah nggak jadi. Jadi mereka itu cuma ngomongnya aja, tapi aksinya tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya pengen konsisten ya udah lakuin terus. Mau kalian bosen, mau kalian capek, lakuin terus. Oke. Dan pelatih Putri itu selama pertandingan teman-teman itu selalu apa ya Kak, selalu Nge-push mengingatkan, kamu, ngingetin nge-push. kamu. Oke. Sampai kemarin tuh pernah di Oh. gara-gara Seriusan? Putri itu takut nih Kak, ketakutan di situ, akhirnya ditampar. Terus sudah, kamu kalau misalnya mental kamu siap 100%, ya udah tanding. Kalau kamu nggak siap mental kamu 100%, pulang. Ini saat apa, Put? Saat lomba lari Saat kapan tuh? pertandingan. Oh. Karena apa Kak? Putri bilang sendiri sama pelatih Putri ke anak, Kak, Putri ini nggak bisa dididik secara halus, maunya secara kasar. Karena kalau misalnya secara kasar itu, Putri ini lebih bisa apa ya? Lebih cepat mikirnya Kak, pengen cepet langsung ada aksinya. Oleh karena itu kemarin itu ya udah alhamdulillah dapat juara 1 lagi. Wow, itu karena kamu kebalikan ya, disadarkan lagi kalau kamu emang harus siap 100% untuk menghadapi pertandingan ini. Oh gitu ya, Betul. emang kalau mental atlet ya. Aku tuh sempet soalnya nyoba kayak, aku tuh masih belum kuat lari, Put. Jadi aku kemarin nerapin kayak 1 hari minimal 5.000 step lah ya gitu. Aku berhasilnya cuma di sampai hari ke-7 gitu. Hari ke-7 itu udah susah banget rasanya karena menyeimbangkan dengan jadwal lain-lainnya, pasti kamu juga paham lah ya, mengatur waktunya agak susah gitu. Tapi ternyata di hari ke-8 aku udah sempet kayak bolos gitu. Aku nggak sempet kemarin. Di hari 9-nya nggak jalan lagi tuh. Gimana sih sebenarnya berapa hari yang dibutuhkan untuk akhirnya benar-benar bisa konsisten dengan rutinitas kamu yang dari pagi sampai kamu tidur yang kamu lakuin setiap hari ini? Karena Putri memang awal-awal itu nggak bisa konsisten juga Kak, sama kayak orang-orang juga. Ya kan, bolong-bolong nggak sih, Put? Bolong-bolong, Nah iya. gimana akhirnya biar kayak oke, konsisten, mungkin nggak bisa yang tiap hari juga gitu. Kalau pengen konsistennya orang beda-beda, mungkin seminggu sekali or something. Tapi menurut kamu sampai kapan sih bisa konsisten gitu? Kalau menurut Putri diawali skala kecil dulu Kak. Oh, jadi misalnya seminggu 2 kali, tapi konsisten selama seminggu itu, selama setahun mungkin. Nanti tahun depan udah mulai maju lagi nih, 4 kali selama 1 minggu. Dan konsisten itu Kak Putri dapat dari aku latihan nih tiap hari, ternyata hasilnya ini, akhirnya pengen lagi kan Kak. Itu tuh yang bikin jadi dorongan Putri biar bisa konsisten terus. Karena seru loh teman-teman kalau misalnya kalian berjuang nih latihan bener-bener naik podium itu seru banget. Benar. Oh, I see. Berarti aku udah agak sombong kemarinnya udah menetapkan target 1 minggu setiap hari gitu. Mungkin bisa dikurangin dulu frekuensinya, sesuaiin lagi sama kemampuan aku kali ya. Atau teman-teman sanak-sanak di luar sana kalau pengen konsisten, berarti tadi tentuin target dulu. Tentuin target kecil-kecilan dulu yang udah pasti bisa dipenuhin gitu ya. Laksanakan dan juga abis itu evaluasi mungkin ya. Pasti kayak ada rasa bangga gak sih kalau udah konsisten tanpa validasi orang ya. Mungkin kayak kita udah ngerasa berhasil sama janji yang kita bikin sama diri sendiri. Apalagi kalau bisa berkesempatan ikut lomba juga sama kayak Putri, naik podium tuh rasanya nagih ya Put ya. Nagih banget, sumpah nagih banget. Makanya ini Putri selain lomba lari, dia juga banyak banget kompetisi-kompetisi yang diikutin. Salah satunya ini ada Duta Inspirasi, terus ada duta-duta lainnya juga. Put, ada apa aja yang kamu ikutin selain lomba lari ini? Selain lomba lari, Putri juga suka kesenian Kak, menggambar, melukis. Ya. Terus untuk yang lainnya di bidang kedutaan, alhamdulillah Putri dapat 2 gelar tahun kemarin sama tahun ini. Yang pertama itu Duta Lingkungan Kalimantan Selatan, disahkan sama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta tahun 2023. Setelah itu yang kedua ini baru-baru aja tahun 2025, yaitu Duta Inspirasi Perwakilan Kalimantan Selatan bareng Kak Salim juga dari Universitas Lambung Mangkurat.
Wow, duta inspirasi emang bener-bener menginspirasi. Ini kalau di lari kan kamu bakalan lomba lari ya Put. Oke. Kalau di duta inspirasi ini boleh sharing nggak ke Sanak Seberataan? Kamu program-programnya apa aja? Terus apa yang harus kamu kasih ke sanak-sanak di luar sana sebagai duta inspirasi? Oke, untuk Duta Inspirasi programnya banyak Kak. Kami ada TMPL. Yang pertama itu TikTok, Oh, ya. Instagram, YouTube, Library, sama Spotify. Jadi kami itu mencakup 5 semua ini untuk bisa memotivasi mereka semua melewati media sosial. Jadi tugas kami itu menginspirasi melewati media sosial Kak. Karena Oke. media sosial sekarang banyak nih Masif banget ya. disalahgunakan. Waduh, itu dia. Harusnya positif gitu kan ya, Betul. digunain buat sharing yang positif-positif, ajakan yang positif. Tapi mungkin banyak juga yang kayak nge-scroll doang dan itu tuh bisa kayak 1 jam 2 jam. Kadang aku seperti itu. Tapi kalau udah sadar kayak langsung oke, back to reality. Harus melakukan yang positif gitu. Berarti Oke. kamu nge-share konten-konten di TikTok, Betul. di Instagram juga, aktif juga nggak kalau di Instagram? aktif banget. Jadi Putri kemarin dapat divisi di Duta Inspirasi TikTok. Mm-mm. Karena di TikTok kan lumayan ramai kan nih. Iya, saat dia tuh ini. kayak cepet banget gak sih naiknya kalau udah Betul. masuk for your page itu tuh bener-bener kayak boom, tiba-tiba 1 juta, tiba-tiba 2 juta gitu. Iya. Konten-konten apa tuh Put yang kamu sharing? Jadi konten-konten kami ini banyak banget nih Kak. Mungkin kayak mencari kendala anak-anak muda zaman sekarang untuk menemukan potensi diri mereka. Apalagi program kami ini pas banget nih Kak untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Oh, oke. Dan di situ kami membahas nih programnya itu ternyata akar permasalahannya itu udah dari generasinya. Oh, maksudnya gimana tuh kalau dari generasinya? Oke, karena zaman sekarang ya Kak, generasi itu banyak banget salah pergaulan Mm-mm. atau mungkin salah penggunaan media sosial. Mm-mm. Oleh karena itu kami mencoba nih untuk merombak lagi. Guys, gimana nih untuk program selanjutnya? Artinya kita fokusnya untuk memotivasi dan memberi edukasi ke generasi-generasi zaman sekarang. Nah, itu Gitu. dia sih. Ini juga mungkin jadi pertanyaan dari sanak-sanak di luar sana ya Put. Kamu kan aslinya tadi dari Binuang, dari Betul. Tapin gitu ya. Itu kan bisa dibilang daerah. Bahkan Kalimantan Selatan juga masih bisa dibilang daerah. Gimana caranya kamu bisa berkembang dan juga kasih motivasi dong ke sanak-sanak seberataan yang ngasih ngerasa kayak karena aku anak daerah gitu. Susah deh untuk berprestasi, untuk menunjukkan potensi yang ada di diri aku, atau bahkan dia minder duluan kayak ya udah sih biarin aja anak-anak yang ibu kota aja yang berprestasi, anak-anak daerah nggak usah. Kamu sempet gak sih kepikiran seperti itu dan gimana cara kamu ngatasin kayak oke, aku anak daerah, aku punya potensi, aku bisa mendapatkan prestasi. Oke, kalian harus ubah mindset dulu Kak. Yes, oke. Orang itu yang daerah penting ya. itu juga mempunyai hak untuk bisa berprestasi buat nunjukin bakatnya juga. Karena apa ya Kak? Mungkin di daerah sama kota nih beda fasilitasnya kan Kak. Iya. Tapi itu nggak menutup kemungkinan agar kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Oleh karena itu nih teman-teman, kalau misalnya kalian di sekolah usahakan bisa apa ya Kak? Kayak stand out atau mungkin kalian terlihat gitu ya Betul, oleh guru-guru, terlihat. benar. Iya, jadi kalian jangan cuman diam aja di sekolah. Pokoknya kalian cari informasi, kalian perluas pertemanan kalian, ikut organisasi OSIS. Karena OSIS itu Putri kemarin dipilih jadi duta lingkungan mewakili Kalimantan Selatan. Oke. Karena gini teman-teman, kalau misalnya kalian ikut OSIS, otomatis kalian itu selalu terlihat sama guru-guru kan. Jadi kalian bisa nih menyalurkan potensi-potensi diri kalian lewat OSIS, kayak public speaking atau mungkin membuat sesuatu dari dokumentasi atau hal-hal lainnya. Itu bisa kalian salurkan di OSIS gitu Mbak. Bener, berarti ya walaupun anak daerah gitu ya bisa juga berprestasi. Betul. Dan salah satunya ngubahnya dari mindsetnya dulu nih Sanak Seberataan. Oke, dari anak daerah berprestasi, ini yang jadi sumber kekuatan kamu, jadi motivasi kamu biar bisa berprestasi sebenarnya siapa sih Put? Sumber kekuatan kamu? Kakek sama nenek. Kakek sama nenek. Iya, One and only pokoknya ya, bener-bener Pokoknya support itu dari awal. nomor satu Nomor mereka. 1. Betul. Aku bangga banget lagi Put dengar kamu. Kayak udah banyak banget yang terjadi sama Putri Febriana nih Sanak Seberataan, tapi tetap bisa gitu ya fokus sama satu hal, bahkan konsistensinya juga pasti susah untuk mendapatkan semua itu. Betul. Kalau bisa ada
satu kalimat yang bisa kamu sampein ke anak daerah, apa yang bakal kamu sampein? Oke, satu kalimat ya Kak. Untuk anak-anak Kalimantan Selatan, jangan pernah mengikuti gengsi atau pergaulan bebas anak-anak zaman sekarang demi kebahagiaan diri sendiri. Karena ingat orang tua di rumah. Benar. Oke. Itu aja. Jadi tetap stay in the right path ya, di jalur yang benar aja gitu, nggak usah macem-macem Betul. gitu. Oke, Putri sekarang udah 18 tahun, still yang masih muda banget. Tapi kalau kamu bisa ketemu sama diri kamu mungkin di SD atau di waktu kamu kecil, ada nggak yang pengen kamu sampaikan kalau ternyata Putri itu bisa loh sampai sekarang? Mungkin dulu itu pernah ke distrek Kak. Mungkin SD itu selalu bilang sama ke diri sendiri. Kalau misalnya bayangin nih ketemu sama diri sendiri yang umur kelas 2 SD, pasti bilang, kamu keren Put, keren banget, sumpah. Benar-benar, dan kamu bisa gitu ya. Terus di SMP, mohon maaf Kak, aku pernah, jangan diikutin ya teman-teman ya. Apa nih? Ini jangan-jangan ada yang nakal juga. Putri pernah hampir. Oke. Putri, alhamdulillahnya masih Putri bersama kita di sini ya teman-teman. Akhirnya andai nih Kak, aku bisa ketemu sama diri aku pas SMP, itu tuh kayak, aduh, untung aja kamu tuh nggak ngelakuin itu gitu. Benar. Mungkin banyak banget yang terjadi sama kamu pada saat itu ya Put, dan tidak ada yang menguatkan diri sendiri selain diri sendiri. Kalau kamu bisa balik, kamu bakal katain kayak, kamu tuh sekarang terkenal banget, prestasinya banyak banget. Kamu tuh bener-bener menginspirasi, jadi bertahanlah. Kayak aku langsung bilang Kak, bayangin aja kalau kamu pasti kamu gak bakal ngerasain kayak gini gitu. Iya lagi Put, kita gak bakal tahu ya, mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan Putri bakal menjadi seperti apa lagi. Pasti bakalan menjadi lebih baik. So ya, kita tunggu aja nanti. Dan ada satu fakta lagi Kak ini. Apa lagi itu? Mungkin teman-teman ya bayangin Putri itu gak pernah ke distrek atau mungkin ngerasa ngedown. Iya lagi. Putri itu ngelampiasinnya dari sini Kak ini. Apa tuh? Apa? What's that Putri? Self harm. Oke. Jangan dilakuin lagi. Jadi teman-teman jangan pernah ngelakuin itu, karena itu bakal ngerusak diri sendiri. Beneran, tangan kalian itu cantik, jangan dirusak. Kesian, sakit nanti. Mungkin pada saat itu ngerasa itu yang bisa mengalihkan pikiran kamu. Betul, gitu ya. Tapi karena Putri takut Kak kalau misalnya ikut pergaulan-pergaulan yang aneh-aneh kan, nanti yang susah kakek sama nenek gitu. Kalau misalnya Putri lakuin kayak gini, Putri aja yang sakit gitu, Putri aja yang ngerasain. Tapi jangan tiru teman-teman. Benar, masih banyak banget yang bisa kamu alihkan. Betul. Gitu ya, kamu lakukan. Salah satunya tadi dengan lari. Mungkin pikiran kamu bakal lebih jernih, pikiran kamu bakal lebih termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Oke Put, sempat ngelakuin itu, sempat berpikiran seperti itu setelah kamu udah menjadi atlet ya? Atau masih di awal-awal, masih kecil or something? Itu saat SMP Kak. Masih SMP ya? Betul. Oke, setelah ikut atlet dengan pelatihan konsistensi yang keras gitu. Sebenarnya dari atlet lari ini, apa sih yang paling mengubah hidup kamu? Pola pikir. Pola pikir, Iya, lagi-lagi pola pikir ya? Iya, karena jadi atlet itu pasti dorongannya banyak nih Kak, dipus terus, terus punya target, harus bisa evaluasi, perubahan. Oleh karena itu pola pikir Putri jadinya bisa berubah, apalagi Kak Stepana ini selalu pelatih Putri, selalu nasihatin Putri, Put, kalau misalnya di lapangan itu yang dinomor satukan adalah attitude, sopan santun. Kalau kamu jadi atlet internasional sampai ke Olimpik pun, kalau misalnya attitude kamu nggak ada, lebih baik kamu nggak usah jadi atlet. Itu. Oke, jadi number one is attitude ya, dan itu kamu bawa sampai sekarang. Oke, kalau ada nggak sih momen bahagia kamu yang paling bahagia selama kamu menjadi atlet lari gitu? Ada yang nggak pikiran kayak, aku seneng banget kalau lagi latihan ini, atau kamu lagi seneng banget pas naik podium? Pastinya ya. Yang paling seneng itu saat O2SN tingkat nasional Kak. Itu kapan tuh? 2000 kapan tuh? Tahun 2024, baru-baru aja bulan Agustus kemarin. Itu first time Putri diantar sama kakek nenek buat ke bandara. Karena itu first time Kak didampingin sama kakek nenek, karena nggak pernah didampingin sama sekali gitu. Yang belum pernah berkesempatan gitu ya. Terus Putri ini memang jarang dapat apresiasi kan Kak di rumah itu. Ternyata pas O2SN nasional itu nenek diem-diem di grup ngabarin teman-temannya, nih cucuku nih
berangkat ke nasional katanya. Pasti bangga banget sih Put. Ini aku aja udah kayak pengen kenalin ke seluruh orang aku kenal Putri gitu. Pasti dong nenek kamu tuh bangga gitu. Jadi itu salah Betul. satu yang bikin kamu bahagia. Betul. Ya. Apalagi Mas Eko, Om Heldi itu langsung senang Putri bisa dapat nominasi masuk O2SN tingkat nasional gitu kali ini. Oke, itu dari ceritanya banyak banget yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu sedih, apa yang aja dilakuin Putri saat sedih. Next lagi ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nih Put. Ini udah di-sharing juga podcast Oke. kita hari ini dan banyak juga teman-teman yang udah nanya di KKN komen kata netizen. Oke, aku pilih-pilih dulu nih. Ada banyak banget kebetulan yang nanya, mungkin penasaran banget sama Putri ini ya. Oke, Aku siap. pilih beberapa. Ini pertanyaannya unik nih, tapi mungkin dia sangat penasaran. Oke. Ini dari username-nya Zariskiels. Oke. Dia nanya, katanya, kenapa sih Put kamu pilih rambutnya pendek gitu? Oke. Ini banyak banget nih di komen kemarin Kak, sampai dikatain boti. Aduh, Putri ini wanita ya, perempuan ya, sanak seberataan. Terus menurut Putri, Putri nggak pernah rambut panjang sama sekali Kak dari Oh, nggak kecil. pernah? Oke. Karena memang rambut pendek itu enak banget teman-teman. Apalagi atlet lari ini, kalau misalnya tanding ya udah tanding, nggak perlu sampai perbaikin rambut atau Oke. mungkin ikat-ikat rambut jadi gitu. Oke, jadi ini dari sisi atlet bakal mempermudah kamu kalau lagi lari tuh adem Betul. gitu ya, nggak perlu ngikat-ngikat rambut juga dan fokusnya ke larinya. Mungkin penampilan nanti dulu deh Oh, rambutnya gitu ya. Kalau itu tuh jawabannya kenapa rambut pendek. Mungkin ada yang mikir juga kayak apa biar dikira tomboy or something. Enggak, ternyata emang suka aja rambut pendeknya. Betul. Aku Oke. nggak tomboy-tomboy. Gak tomboy banget, dari tadi feminim banget kok. Lanjut lagi nih Oke. ke pertanyaannya. Ini kali ini kita dari lari beralih ke duta dulu, nyebrang-nyebrang. Ini dari ARNN_Aya. Kak, kalau jadi duta itu ngapain aja sih? Oke, tergantung dutanya nih. Mm-mm. Kalau duta inspirasi, kemarin itu seleksinya ada 3, seleksi wawancara, terus akademik dan wawancara terakhir juga, LGD namanya. Jadi teman-teman di situ masing-masing duta itu bakal berbeda-beda nih teman-teman programnya. Kalau duta inspirasi itu tadi aku sebutin TMPL kali ini. Jadi itu menginspirasi untuk anak-anak melewati media sosial. Oke, itu ya kalau jadi duta kegiatannya kayak gitu. Nanti kalau kamu masih kepo, kepoin aja Instagramnya Putri. Next lagi nih dari, bentar aku pilih-pilih dulu. Dari Ail Rixye. Aduh susah banget lagi namanya. Semoga bener ya. Ini gimana sih caranya Put kamu tuh bisa menyeimbangkan kehidupan sebagai remaja yang produktif? Mungkin di atlet tarinya bisa, di dutanya bisa, sebagai kamu siswa bisa, dan menyiapkan masa depan juga tetap bisa. Itu Oke. gimana caranya? Satu itu konsisten, ingat tanggung jawab. Oke. Karena apa teman-teman, walaupun kalian jadi atlet nih, kalian tetap harus ingat tanggung jawab kalian sebagai siswi, sebagai anak sekolah. Jadi menurut Putri, lebih baik kalian bisa ngatur waktu dari pagi. Kalau misalnya kalian malam gak ada kerjaan apa-apa nih hari ini, malah main HP, malah kegiatan-kegiatan lain, seharusnya kan kalian gunain untuk ngerjakan tugas kah atau belajar. Akhirnya nanti besok pagi bisa lebih produktif, nggak sampai ngejar-ngejar waktu untuk ngumpul tugas teman-teman. Oke. Oke. Gitu ya tipsnya dari Putri. Next kali ini dari si Arsa. Katanya pernah nggak sih Putri dapat hujatan yang bikin kamu tuh down banget? Oke, pernah banget Kak Rini. Apa itu? Kemarin itu pernah kena hujatan. Ini berhubungan sama pelecehan, mohon maaf Kak. Jadi Kamu karena nggak apa-apa nge-share ini? nggak apa-apa, aman Nggak aja. apa-apa. Nggak apa-apa Kak disebutin Kak, takut sensitif banget. Bentar, ini kayaknya masih relate sama pertanyaan selanjutnya nih Put. Kita langsung dua jawab ya. Oke, Tadi oke. yang bikin down apa, terus juga ada yang bertanya di Kalsel ini kan untuk pelecehan seksual itu masih banyak banget kasusnya. Jadi Oke. gimana pendapat kamu ini dari Vanilla Latte 3? Oke, kalau kemarin baru aja ke Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan, itu 70% di kota Kalimantan Selatan kena pelecehan seksual. Dan Putri udah dapat beberapa data juga nih Kak Rini. Orang-orang jalanan yang di pinggir jalanan itu rata-rata nggak perawan lagi Oh. karena mereka kena pelecehan.
Berarti bukan karena kemauan mereka Iya, ya, jadi Put? mereka digunakan udah terus dibuang. Gitu, Kak. Jadi menurut Putri pelecehan itu bukan gara-gara pakaian, Karini. Mau pakaian kalian tertutup atau terbuka itu tergantung cara pandang lawan jenis, Karini. Oleh karena itu menurut Putri perlu banget nih untuk anak-anak zaman sekarang, terutama laki-laki, untuk bisa mengubah mindsetnya nih, Karini. Jangan menganggap cewek itu sebagai alat untuk digunakan melampiaskan nafsu. Karena bayangin aja nih kalau mama kalian di posisi itu kayak gimana, Kak? Gitu. Pasti nggak mau dong ya. Betul. Gitu. Apalagi kalau ada punya adik perempuan dan lain-lain. Mungkin bisa dipikirkan dulu akalnya biar tetap sehat begitu, tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Itu tuh ya nggak boleh ya pokoknya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi untuk kekerasan seksual or something. Oke, last question nih Putri. Ada nggak nasihat dari Putri Febriana biar nggak menyesal ke teman-teman sanak-sanak di luar sana yang seusia kamu? Oke, untuk anak-anak nih Kalimantan Selatan atau mungkin di luar dari Kalimantan Selatan, pesan Putri jangan sampai ikut pergaulan bebas, jangan sampai ikut gengsi. Pokoknya kalian teman ganti HP, ganti motor itu jangan diikutin. Kalian fokus sama diri kalian sendiri. Apalagi nih pesan untuk orang tua nih Karini. Wah, apa tuh? Jangan pernah banding-bandingin anak kalian. Kalau misalnya nih anak kalian pengen punya prestasi, ya udah dukung, kasih fasilitas, bukan cuman ngekritik tapi nggak kasih fasilitas sama sekali Karini. Betul. Oleh karena itu mereka itu kayak bingung, aduh aku kemana ya, jalanku kemana, ini orang tua nggak ada ngarahin, orang tua mah cuman bisa ngomong Karini, ngedukung pun nggak ada sama sekali gitu. Benar, jadi kita ada dukungan kata-kata, perilaku, bahkan fasilitas juga harus ada gitu ya. Oke, itu dia tadi senang-senang surataan kita udah ngobrol-ngobrol di KKN Komen Kata Netizen. Ini ada pertanyaan terakhir Put dari aku. Untuk event selanjutnya apa yang akan kamu hadapi dan apa persiapan kamu untuk itu? Oke, untuk sekarang ini lebih ke Porprov tahun 2025 di Tanah Laut. Alhamdulillah Putri sekarang persiapannya cukup keras Karini. Sampai pulangnya itu jam 8 sampai jam 9 malam itu latihan fisiknya lebih parah lagi. Setelah itu untuk next event setelah Porprov mungkin ke Jurnas di Jakarta dan juga persiapan supaya Putri ini bisa masuk target di PON 2028. Wow, ini berarti untuk lari masih banyak banget event-event yang bakal kamu kerjain ya. Semoga ini kamu lancar-lancar semuanya, tetap menginspirasi, memotivasi anak-anak dari Kalsel, anak-anak daerah untuk keluar dari zona nyamannya, untuk mendapatkan passionnya juga mungkin ya, sesuai passionnya, membanggakan orang tua, membanggakan diri sendiri, membanggakan lingkungan sekitar. So thank you banget Putri Febriana udah sharing-sharing hari ini bareng sanak-sanak sebelatan di Ruang Tunggu Podcast TVRI. Next, semoga kamu kalau udah menang PON, menang Kejurprov dan juga semuanya Porprov itu, kamu balik lagi ke sini sharing lagi sama sanak seberataan tentang keberhasilan kamu. Thank you sekali lagi Putri. Makasih Karini. Kita boleh say goodbye dulu. Terima kasih untuk teman Ruang Tunggu Podcast yang udah nonton dari awal sampai akhir, udah ngobrol-ngobrol sama Putri Febriana. Kalau kamu masih kepo nanti bisa aja langsung kepoin di sosial medianya Putri. Dadah.